Oke, kita akan melanjutkan pada versi yang ketiga. Pada versi ketiga ini kita akan kembangkan aplikasi kita sehingga bisa menampilkan pertanyaan yang berikutnya setelah tombol jawaban dipilih, sehingga nilai indeks pertanyaan naik ke nilai yang berikutnya. Yang berarti otomatis pertanyaan yang berikutnya akan ditampilkan. Untuk merealisasikan fungsi ini, kita harus mengubah widget dari aplikasi ke stateful widget. Di sini kita lihat pada to do sudah tertulis di sini. Kita perlu menggunakan stateful widget untuk versi ketiga ini. Dan kemudian nilai indeks pertanyaan ini harus kita jadikan sebagai state. Pertama, kita buat dulu stateful widget. Kita cukup menuliskan di sini, ya, setelah void main ini kita tulis st. Di Android Studio akan muncul pilihan ada stateless dan stateful. Stateless kalau kita membuat stateless widget, dan ini template stateful widget, cukup kita tuliskan stateful. Kita pilih ini, enter. Dari template-nya dibuatkan widget seperti ini. Kita ganti ini quiz up. Ya, secara otomatis akan dibuat di sini state quiz up, dan kemudian di sini juga dibuat kelas quiz up state yang extend atau turunan dari widget state. Nah, di sini juga ada tanda garis bawah di depan nama quiz up state. Itu adalah kelas ini merupakan kelas private. Dia tidak bisa diakses dari luar modul ini atau di luar dari file main.dart ini. Jadi, setiap kita menggunakan stateful widget diperlukan dua kelas. Yang pertama adalah kelas stateful widget itu sendiri, yaitu kelas yang kita buat dengan menurunkan dari stateful widget. Kemudian kita juga membutuhkan kelas state-nya yang merupakan turunan dari widget state dengan tipe kelas yang sudah kita buat stateful widget-nya. Nah, di sini tipenya adalah state dengan tipe quiz up. Nah, kemudian kita akan memindahkan kode yang sudah kita buat sebelumnya. Kita sudah membuat quiz up dengan tipe stateless widget, dan semua kode di dalamnya akan kita pindahkan ke dalam quiz up state ini yang merupakan turunan dari state ini. Jadi kita akan memindahkan var indeks pertanyaan sampai di sini dan juga jawab pertanyaan. Kita cut di sini, kemudian kita masukkan di atas sebelum metode build ini, dan kita paste di sini. Jadi masuk dalam kelas quiz up state, indeks pertanyaan kita, dan juga metode jawab pertanyaan. Kemudian seluruh metode build ini kita pindahkan kita cut, kita mengganti, ya. Kita gunakan untuk menggantikan build yang ada di quiz up ini. Ya, di sini. Dan selanjutnya yang di bawah kelas quiz up yang lama, yang stateless widget, kita hapus, kita delete. Baik, jadi kita sudah menggunakan kelas stateful widget dan juga kita memindahkan kode-kode kita sebelumnya untuk aplikasi quiz up-nya di dalam widget quiz up state. Kemudian kita save. Nah, kita lihat setelah dilakukan reloading di sini tipe quiz up yang ada peringatan di sini tidak bisa dilakukan reloading, hot reload. Tipe quiz up is not a subtype of type stateless widget in the type case. Ya, ini karena kita mengubah dari sebelumnya stateless widget kemudian ke stateful widget. Untuk itu kita harus melakukan hot restart. Di sini kita klik Flutter hot restart. Nah, di sini aplikasi berjalan sebagaimana sebelumnya. Sekarang kita klik. Nah, pada waktu kita klik ini, indeks naik, nilainya menjadi 1 yang sebelumnya 0, tapi pertanyaan masih tetap sama. Kenapa? Padahal kita sudah mengganti dengan stateful widget. Hal ini dikarenakan perubahan nilai dari indeks pertanyaan belum disimpan sebagai nilai state. Yang kita sudah tuliskan di sini dalam to-do kita menjadikan perubahan nilai indeks pertanyaan sebagai perubahan nilai state. Untuk itu di dalam metode jawab pertanyaan kita memanggil fungsi set state.
tinggal kita tulis set state, kemudian enter, maka akan langsung di dalamnya adalah fungsi set state, dan di dalam fungsi itu ada anonymous function ya. Ini tanda kurung kemudian ada kurung kurawal di sini. Dan disinilah kita masukkan perintah ini, indeks pertanyaan, increment dari indeks pertanyaan ini ke situ. Jadi perubahan nilainya harus masuk di dalam set state ini. Sehingga perubahan nilai itu akan diregister, kita registerkan di dalam state dari aplikasi, dan otomatis dengan adanya perubahan nilai state ini, maka aplikasi akan memanggil fungsi build untuk kemudian mereload ulang atau mengupdate tampilan dari aplikasi yang akan terpengaruh dengan nilai dari indeks pertanyaan ini. Oke, kita save. Nah, sekarang kita lihat tadi posisinya adalah pada indeks yang kedua. Kita lihat di sini indeks yang kedua, ini indeks nomor 0 adalah warna bendera nasional, indeks nomor 1 adalah ibu kota provinsi, dan indeks nomor 3 adalah wisata yang berada di kota Batu. Dan ini pertanyaannya ditampilkan di sini. Kalau kita hot restart, artinya state-nya akan berubah kembali ke 0. Nah, ini pertanyaannya berubah pada indeks yang nomor 0, yaitu pertanyaan pertama, apakah warna bendera nasional Indonesia. Sekarang kita klik jawaban 1, indeksnya naik ke 1, dan atasnya pertanyaan akan berubah ke nama ibu kota provinsi Jawa Timur. Kemudian kita klik lagi jawaban 2 yang juga menaikkan indeks ke nomor kedua, warna wisata yang berada di kota Batu. Sedangkan kalau kita klik jawaban 3, karena ini jawaban 3 tidak ada perintah untuk menaikkan nomor indeks, maka pertanyaan tidak berubah. Demikian juga jawaban ke-4.